Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada sesi Skill Lab hari ini. Untuk sesi Skill Lab hari ini adalah mengenai history taking dan juga physical examination pada penilaian derajat dehidrasi anak dengan diare. Saya Dr. Yudistiati Ermaya, spesialis anak konsultan dari Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Kita akan mulai untuk sesi Skill Lab hari ini. Bagaimana yang dikatakan dengan sebagai capaian pembelajaran Skill Lab ini? Ya, diharapkan nanti para mahasiswa, yaitu setelah menyelesaikan praktik keterampilan ini, terutama adalah pemeriksaan fisik, mahasiswa harus mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan menjelaskan keparaan diare serta tata laksana diare dengan benar. Ya. Nah, ini tujuan kita. Ya. Kemudian untuk tujuan khususnya, yaitu pada akhir praktik keterampilan, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan klinis dan juga tata laksana diare dengan benar. Ini yang kita harapkan nih, nanti adik-adik mahasiswa dapat seperti dalam sesi capaian pembelajaran skill ini. Kita akan mulai mengenai diare. Kita ketahui bahwa definisi daripada diare adalah buang air besar dengan konsistensi yang lebih lunak atau cair yang terjadi dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Pembagiannya bisa berdasarkan lamanya berlangsung atau berdasarkan patomekanismenya. Kita lihat berdasarkan lamanya berlangsung. Diare terbagi atas diare akut atau diare yang persisten, dikatakan juga diare kronik. Ya. Untuk diare akut, ini berlangsung dalam waktu kurang dari 14 hari. Sementara untuk diare persisten atau diare kronik, kita katakan lebih dari atau sama dengan 14 hari. Yang membedakannya adalah untuk persisten, biasanya penyebabnya dikarenakan infeksi, sedangkan kronik disebabkan karena non-infeksi. Sedangkan berdasarkan patomekanismenya, kita kenal dengan istilah diare secretory, diare invasif, dan juga diare osmotik. Kita akan lihat bagaimana etiologi diare. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi sering terjadi, di antaranya adalah virus, bakteri, dan juga parasit. Ya. Nah, ini kita lihat paling sering rotavirus, dikatakan dalam penelitian kurang lebih antara 50-60%. Untuk malabsorpsi ada karbohidrat, ada kita kenal intoleransi laktosa. Ya. Begitu juga untuk keracunan makanan, gangguan kekebalan tubuh, yang kita kenal dengan AIDS. Ya. Mungkin nanti kita saat klinis kita kenal juga dengan istilah B20. Nah, itu juga ada masalah lain untuk teori diare, yaitu mengenai sindrom usus pendek ya pada kasus-kasus dengan bedah. Di sini biasanya terjadi reseksi atau pematungan usus sehingga dapat menyebabkan diare. Begitu juga yang kita kenal dengan alergi, yaitu alergi susu sapi. Bagaimana mekanisme klinisnya? Kita lihat di sini bahwa diare itu terjadi kehilangan air dan elektrolit, kemudian setelah itu akan bertambah bila ada muntah dan panas, sehingga ini yang menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, dan juga asidosis metabolik. Sehingga di sini kita harus sangat hati-hati dengan kondisi seperti itu. Ya. Pada dehidrasi, ya di sini kita lihat bahwa terjadi hipovolemia, kolaps daripada kardiovaskuler, dan juga dapat menyebabkan kematian. Kita harus lihat di sini bahwa beberapa simptom ya dapat menyebabkan kematian. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Untuk diagnosis kita lihat dari anamnesis. Nah, ini yang kita tanyakan lamanya, kemudian frekuensinya berapa lama dan volumenya. Ya, nanti pada saat kita history taking ini harus kita kenal atau kita tanyakan kepada orang tua. Begitu juga konsistensi, tinja, kemudian warna, bau, dan juga kita lihat dia bentuk seperti apa. Kemudian muntah, apakah ada frekuensi dengan muntah, apakah itu volume dan juga frekuensinya. Begitu juga buang air kecil. Dan selain itu kita tanyakan juga makanan dan minuman selama diare. Kemudian kita tanyakan gejala terutama panas, batuk, pilek, dan juga ada tidak res atau kita kenal dengan istilah campak.
Selain itu juga apa yang sudah dilakukan pada anak tersebut sebelum datang ke kita. Begitu kalau setelah kita lakukan anamnesis atau history taking, kita akan masuk ke dalam pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik, nanti kita lihat di guidelines-nya bahwa bagaimana kita harus lakukan general appearance. Kemudian setelah itu kita tetap harus tahu berat badan, tanda vital, kemudian tanda dehidrasi, tanda tambahan, ya. Begitu juga untuk pernapasan cepat dan dalam, apakah ada, kemudian kita periksa juga ususnya menurun atau tidak, dan tidak kalah pentingnya kita harus periksa perianal rest. Berikutnya adalah laboratorium. Laboratorium yang kita periksa adalah feses rutin, kemudian dehidrasi berat. Kalau terjadi, kita lakukan pemeriksaan lab lengkap, termasuk darah dan juga feses. Nah, ini yang kita harus kenal. Nah, bagaimana pemeriksaan fisiknya? Kita jangan lupa pemeriksaan fisik itu harus head to toe, ya, dari kepala hingga ke kaki. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, bagaimana kita periksa pada pos tersebut? Di sini kita lakukan pemeriksaan mulai dari kepala, kemudian kita periksa juga ya apakah di kepala mungkin untuk anak kurang dari 1 tahun kita periksa skin turgor, dan juga kita periksa ubun-ubun ya, terutama fontanel. Nah, kemudian fontanel, kemudian kita turun ke mata, apakah matanya cekung atau tidak, ada air mata atau tidak ya. Setelah itu kita turun ke mukosa mulut ya, mukosa mulut dan lidahnya, apakah kering, ada kemudian basah ya. Nah, jangan lupa sering yang terlupakan adalah kita tes haus ya, apakah anaknya masih mau minum atau tidak ya. Nah, kalau tes haus sudah dilakukan, kita baru periksa nih. Ini namanya skin pinch ya, atau cubitan kulit. Pada cubitan kulit kita lakukan pinch selama 1 detik ya, kemudian kita lepaskan. Nah, di manakah posisi skin pinch-nya? Skin pinch kita lakukan di posisi lateral ya, daripada abdomen sejajar dengan umbilikus. Jadi tidak boleh tempat lain untuk anak, yaitu harus di sini ya. Kita pinch 1 detik, kemudian kita lepaskan. Berapa lama kembalinya? Kalau misalnya dia segera atau cepat, nah menandakan bahwa anaknya tanpa dehidrasi. Tapi kalau misalnya dia lambat, tapi masih kurang dari 2 detik, itu adalah salah satu tanda dehidrasi ringan sedang atau some dehydration. Tapi kalau kita pinch kemudian kembalinya lebih dari 2 detik ya dan lambat ya, itu menandakan bahwa sudah terjadi dehidrasi berat. Ini yang kita penting ya, kita ketahui bahwa bagaimana cara kita untuk melakukan pinch. Nanti kita akan lihat dalam video tayangan lainnya. Nah, kita lihat dari pemeriksaan fisik tadi. Ya, ini tadi ya. Kita periksa tetap dari fontanel, ya, apakah sangkan atau tidak. Lihat secara umum general appearance-nya, apakah anaknya tampak mengantuk, ya. Kemudian setelah itu juga kita lihat matanya, apakah ada sunken eyes, ya, apakah air matanya masih ada atau tidak. Mukosa mulut tadi ya, mukosa mulut, ya, lidahnya basah atau tidak. Jangan lupa tes haus. Kemudian kita tadi ini pinch ya posisinya, ya. Dan di sini pinch biasanya kembali cepat, kemudian lambat atau sangat lambat. Nah, jangan lupa kita juga bisa periksa untuk perianal rest-nya ada atau tidak. Jadi kita buka diapersnya, lihat ya ada perianal rest atau tidak, apakah di situ kita juga bisa lihat misalnya kencingnya masih banyak atau tidak ya. Selain itu juga kita lihat apakah dari diapersnya tersebut misalnya ada fesesnya ya, apakah cair, berdarah atau berlendir, kita bisa evaluasi dari sini ya. Jangan lupa kita harus tetap pantau kondisi anaknya secara umum. Berikutnya untuk derajat dehidrasi. Nah, bagaimana derajat dehidrasi? Kita lihat derajat dehidrasi terbagi dari 3 ya. Yang pertama adalah tanpa dehidrasi. Kita lihat dari semua gejalanya di sini anaknya masih baik-baik saja, normal di sini ya. Apakah matanya, kesadaran umumnya ya, kemudian air mata masih basah, mukosa mulut lidahnya juga masih basah. Nah, saat dikasih minum dia masih normal ya, tidak tampak haus. Itu juga saat kita pinch ya. Kemudian kembali cepat dari turgornya, dan ini adalah tata laksananya dengan terapi A ya. Kemudian untuk dehidrasi ringan sedang, kita biasanya anaknya mulai tampak gelisah atau rewel, matanya adalah cekung, air matanya juga mulai kering,
mukosa mulut dan lidahnya mulai kering. Nah, anak kalau kita berikan minum, itu biasanya sudah mulai sangat kehausan. Ya, begitu juga di sini turgornya kembali lambat. Nah, ini adalah rencana terapi B. Yang di bawah ada defis cairan, kita lihat, makanya kita perlu memeriksa berat badan sebelumnya berapa, ya, karena kita akan mengevaluasi berapa kekurangan cairannya. Nah, untuk dehidrasi berat, kita harus sangat hati-hati, karena di sini bila tidak ditata dengan betul, dapat menyebabkan kematian, ya, apalagi kalau masuk ke dalam shock. Ya. Nah, dehidrasi berat ini salah satu tandanya adalah anaknya mulai lethargic, ya, kemudian tidak sadar. Nah, di sini biasanya mata mulai sangat cekung, air matanya juga sangat kering, kemudian mukosa lidah mulutnya juga sangat kering, begitu juga rasa haus, ya. Rasa hausnya sudah tidak ada atau tidak bisa minum. Kenapa anaknya sudah sangat berat kondisinya, ya. Begitu juga untuk turgor kulit, ya, di sini biasanya kembali sangat lambat atau lebih dari 2 detik. Nah, ini tata laksana terapi C. Ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat di sini. Nah, ini ya, sign of dehydration. Kita lihat yang di sini dia sudah berat, ya. Nah, sementara yang ini kita lihat anaknya masih mau minum, ya, dengan tenang, dia bisa minum sendiri. Ini biasanya tanpa dehidrasi. Berikutnya tata laksana. Diare kita kenal dengan lintas atau 5 tata laksana diare, ya, atau 5 pilar. Ya. Untuk tata laksana ini, kita lihat, ya, di sini adalah oralit atau rehidrasi oral solution, kemudian pemberian zinc, teruskan makanan, ya, antibiotik selektif dan nasihat. Ya, untuk rehidrasi kita lihat nanti berdasarkan derajat dehidrasinya. Begitu juga pemberian zinc antara 10 sampai 14 hari. Kalau misalnya pasiennya atau anaknya tersebut sudah tidak diare, kita tetap ingatkan kepada orang tua bahwa tetap harus dilanjutkan pemberian zinc-nya. Karena itu berpengaruh untuk revitalisasi atau pemulihan daripada saluran cernanya, ya, terutama penumbuhan daripada dinding ususnya. Kemudian tidak dipuasakan, tetap diberikan minum dan makan. Ya. Nah, ini adalah untuk derajat dehidrasi yang kalau kita evaluasi tanpa dehidrasi. Ya. Kita berikan rencana terapi A. Apa yang diberikan? Yaitu cairan. Cairan yang lebih banyak daripada biasanya. Kita lihat di sini berdasarkan usia kurang dari 2 tahun, 2 sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun, ya, 50 sampai 100 mili kalau anak kurang dari 2 tahun. Cairannya apa saja, terutama kita sarankan adalah oralit, ya, walaupun ada cairan-cairan yang lain yang boleh kita berikan. Yang berikutnya adalah makanan atau ASI tetap diteruskan kalau pasiennya itu masih mendapatkan ASI, ya. Nah, ini adalah kalau kasus tersebut tanpa dehidrasi biasanya kita tidak rawat, jadi pulangkan. Sehingga kita harus informasikan ke orang tua di situ bahwa atau advice, ya, atau nasihat ke orang tua bahwa kalau terjadi sesuatu hal yang kita sebutkan ini, itu harus segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan. Di antaranya adalah diarenya bertambah cair, ya, kemudian muntah-muntah, kemudian ada panas badan, kemudian sangat haus. Biasanya kalau kita tahu sangat haus, biasanya anaknya sudah mulai dehidrasi, ya, dan tidak mau makan atau minum, dan ada juga diare yang berdarah. Nah, ini yang kita harus informasikan kepada orang tua. Begitu juga kita lihat di sini untuk dehidrasi ringan sedang, kita berikan rencana terapi B. Pada terapi B, biasanya kita tetap evaluasi di sarana kesehatan, ya, bisa di puskesmas atau di emergency, ya. Ini kita lihat pada kondisi tertentu kita berikan oral atau hidrasi oral. Nah, berapa banyak? Kita berikan 75 mili per kilogram berat badan dalam 4 jam pertama. Begitu juga kalau misalnya tidak diketahui berat badannya, kita boleh berdasarkan usia. Ya, ini berdasarkan usia, kita lihat di sini bahwa kalau misalnya kurang setahun 300 mili, ya, 1 sampai 5 tahun 600 mili. Jadi kita ada 2 hitungan. Apakah tadi kita hitung bila diketahui berat badannya, kalau tidak diketahui berat badannya, berarti kita berikan berdasarkan usia. Ini mungkin adik-adik mahasiswa harus tahu, ya, untuk tata laksananya nanti. Nah, begitu juga untuk diare dehidrasi berat.
Untuk dehidrasi berat, kita berikan rencana terapi C. Ya, bagaimana rencana terapi C tersebut? Pasiennya harus dirawat di pelayanan kesehatan. Kemudian kita berikan rehidrasi intravena. Ya, penggunaannya apa? Yaitu linolactat. Nah, ini kebutuhan cairannya. Ini dibedakan berdasarkan usia. Kalau usianya kurang dari 1 tahun, kita berikan selama 6 jam. Yaitu 1 jam pertama diberikan 30 ml per kilogram berat badan, dilanjutkan dengan 5 jam berikutnya adalah 70 ml per kilogram berat badan. Kalau misalnya anaknya usia di atas 1 tahun, kita berikan selama 3 jam. Ya. Jadi setengah jam pertama tetap mengalinya adalah 30 ml per kilogram berat badan, dan 2,5 jam berikutnya adalah 70 ml per kilogram berat badan. Nah, ini yang kita harus tetap evaluasi ya berdasarkan usia pemberiannya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengevaluasi. Yang pertama adalah dinilai 1-2 jam. Kemudian setelah itu, bila belum membaik, cairan itu bisa kita percepat ya sehingga dinilai kembali. Dan bila anaknya sudah mau minum, kita boleh berikan oralit sebanyak 5 ml per kilogram berat badan per jam. Jadi kita tetap evaluasi untuk peroralnya ya. Nah, kemudian pemberian zinc. Kenapa zinc ini penting? Kemudian kita juga evaluasi apa fungsi daripada zinc, yaitu memperpendek lamanya diare, kemudian mengurangi tingkat keparahan diare, sehingga dengan memperpendek rawat inap, ini dapat mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Dosisnya seberapa? Kalau anaknya kurang dari 6 bulan, kita berikan 10 mg. Kalau anaknya lebih dari 6 bulan, kita berikan 20 mg. Ya, berapa lama? Selama 10-14 hari. Nah, di sini kita penting menginformasikan ke orang tua bahwa kalau misalnya sudah tidak diare, walaupun hanya 3-5 hari misalnya anaknya diare, kemudian berhenti, tetap diberikan zincnya selama 10-14 hari. Ya, dan informasikan bahwa ini adalah fungsinya untuk revitalisasi atau pemulihan daripada mukosa ususnya. Bagaimana dengan pemberian antibiotik? Ya, kita tahu tadi di 5 pilar salah satunya antibiotik. Antibiotik diberikan harus bersifat selektif ya. Kalau misalnya dia penyebabnya virus, kita tidak berikan antibiotik. Nah, ini adalah penggunaan antibiotik yang kita berikan. Ini dari WHO. Bahwa untuk jenis-jenis tertentu antibiotik kita berikan berdasarkan penyebabnya. Ya, apakah penyebabnya berdasarkan bakteri, misalnya Shigella, kita berikan ciprofloxacin, atau amuba, kita berikan metronidazole, begitu juga giardiasis. Untuk antibiotik ini bisa kita berikan berdasarkan pola kuman setempat. Ya, di antaranya misalnya untuk yang disentri kita masih memungkinkan pemberian cotrimoxazole atau pemberian daripada cefixime. Ya, begitu juga intravenanya. Boleh menggunakan ceftriaxone. Nah, bagaimana nutrisinya? Untuk nutrisi, kita berikan bahwa pasien dengan diare itu tidak dipuasakan, ya, sehingga tetap diberikan, yaitu mulai sedikit-sedikit, ya. Kemudian kita lihat juga pemberiannya harus yang kaya akan zat gizi, ya, karena anak tersebut harus tetap mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, bagaimana pemberiannya? Yaitu diberikan makanan yang rendah serat, kemudian porsi kecil namun sering. Kalau anaknya itu anak tersebut masih mendapatkan susu formula, selama tidak ada res, kita boleh berikan yang reguler. Tapi kalau misalnya ada perianares, anaknya kembung, kemungkinan ada laktos intoleran, kita berikan yang free lactose. Ya. Nah, kenapa kita harus betul-betul memberikan nutrisi? Karena fungsinya adalah mempercepat kembali fungsi usus normal, sehingga mencegah memburuknya status gizi. Ya, ini penting sekali buat kita edukasi kepada orang tua. Nah, pencegahannya apa saja? Nah, ini juga kita lihat bahwa yang pertama adalah ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian pemberian zat gizi, makanan yang baik, ya. Kemudian selain itu juga penggunaan air bersih. Jangan lupa cuci tangan. Kemudian imunisasi campak kalau pada anak usia yang setelah 9 bulan, dan jamban. Jadi sarana air bersihnya juga harus baik ya. Nah, pencegahannya adalah salah satunya kita berikan imunisasi rotavirus untuk diare. Ini pemberiannya adalah per oral. Pemberiannya yaitu mulai dari usia 6 minggu sampai usia 6 bulan.
Bagaimana cara anak tersebut menilai anak dengan dehidrasi? Kita akan melihat dari video tayangan berikut ini. Ya. Ya, kalau kita lihat diare sering terjadi pada negara-negara berkembang ya. Itu juga ini dibuat oleh WHO dan juga ini ya. Bagaimana kita menilai anak dengan diare? Kita lihat di sini. To assess for the main symptom of diarrhea, ask, does the child have diarrhea? Ya, jadi kita untuk keluhan ya, keluhan if the utama. mother says yes, assess the child further. Jadi apakah diare Ask. gitu kan? For how long? Berapa lama? The number of days determines whether the child has persistent diarrhea. Ya, jadi kita lihat apakah dia Next, diare ask. yang akut atau yang Is there kronik blood ya. in the stool? Kemudian adakah Blood in the stool is a sign of dysentery. darah atau lendir ya Then yang every memperlihatkan child with diarrhea is assessed for signs of dysentery. dehydration. Kemudian lihat general To appearance-nya assess dan a tanda child dehidrasi. for dehydration, look at the child's general condition. Lihat keadaan Decide, umumnya. is the child lethargic or unconscious? Is the child restless and irritable? You will now see examples of these signs. This child is very ill. Ya, anaknya His sakit general berat ya. condition could be described as unconscious. This child's condition could best be described as restless and irritable. Anaknya tampak rewel. This child appears well and alert. He is Anaknya attentive baik-baik and saja ya. interested in what is going on around him. He is not lethargic. He is not restless or irritable. Look at the child's eyes. This child's eyes are definitely sunken. This child has eyes which are sunken. If you're not sure if a child's eyes are sunken, you should ask the mother whether the child's eyes look unusual to her. This child's eyes appear normal. They are not sunken. Offer the child fluid. Ya, ini tes haus ya. Is the child not able to drink or drinking poorly? Is he drinking eagerly, thirsty, or does he drink normally? This child is not able to drink at all. Sudah tidak bisa minum ya. This child is obviously thirsty and drinks eagerly. Sangat Often the kehausan. thirsty child grabs for the spoon or cup. This child is drinking normally. He is not thirsty. Pinch the skin of the abdomen. Does it go back very slowly, taking longer than 2 seconds? Does it go back slowly
or does it go back immediately? To pinch the skin of the abdomen, ask the mother to place the child on the examination table, or ask her to hold the child so he's lying flat on her lap. Locate the area on the child's abdomen halfway between the umbilicus and the side of the abdomen. Tolong diperhatikan teknik Place the pinch ya. thumb and first finger on the skin of the abdomen, Jadi so sejajar that when garis you kulit. pinch the skin, the fold of the skin will be in a line up and down the child's body and not across the child's body. Firmly pick up the skin and some fat beneath the skin. Pinch the skin for 1 second 1 detik ya and then di pinch. release it by separating your thumb and first finger. When you release the skin, look to see if the skin pinch goes back very slowly, taking longer than 2 seconds, slowly, or immediately. Nih, This child's skin goes back very slowly, ini taking kembali longer sangat than lambat, 2 seconds. lebih dari 2 detik ya. With this child, the skin goes back slowly, in less than 2 seconds. Ini With kembali this lambat child, tadi, the skin pinch goes back immediately. ini kembali cepat. To correctly assess dehydration, consider each of these signs and use them to classify the child as having severe dehydration, some dehydration, or no dehydration. Now, let's assess this child with diarrhea. The mother has told us this child has diarrhea. For how long? She replies, for 3 days. Is there blood in the stool? Ini kasus ya. Ya. There is no blood in the stool. His general condition could be described as restless and irritable if the child remains like this throughout the assessment. His eyes appear sunken. When offered a drink, he drinks eagerly. He is Anaknya saat clearly very kehausan, thirsty. When his skin is pinched, it goes back into place slowly. Now, let's see how the child's signs relate to the classification chart. nah, kita lihat klasifikasinya, dia Start masuk with ke the yang top mana? pink row. He is not lethargic or unconscious. His eyes are sunken. He does not have the sign not able to drink or drinking poorly. His skin pinch does not go back very slowly. To classify the child as severely dehydrated requires 2 signs in this row. This child has only 1. So we move down to the middle row. Does the child have 2 or more of the signs needed to classify him as having some dehydration? His general condition is restless and irritable. His eyes are sunken. He is thirsty and drinks eagerly. His skin went back slowly. This child has more than 2 signs of some dehydration. Ini tandanya ya, kasus yang barusan. Therefore, this child is classified as diarrhea with some dehydration. He does not have persistent diarrhea or dysentery.
Demikian tadi sesi daripada skill lab ya. Nanti kita akan mulai dengan skill lab yang berikutnya. Demikian untuk sesi hari ini. Kita akan kembali ke sesi daripada yang akan kita lakukan untuk sesi di room berikutnya. Terima kasih.